Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Salsabila Andrea. Kita akan lanjut kepada topik kita yang ke-11, yaitu mengenai rekonsiliasi bank. Apa sih rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan dan menyesuaikan catatan transaksi keuangan antara catatan yang di perusahaan dengan catatan yang ada di bank. Sederhananya, seperti membandingkan buku catatan keuangan di perusahaan dengan buku tabungan di bank. Lalu, manfaat rekonsiliasi bank yaitu membantu menemukan kesalahan pencatatan, baik di perusahaan atau di bank. Lalu, rekonsiliasi bank ini memiliki manfaat untuk mendeteksi adanya transaksi yang tidak sah, atau bisa jadi untuk mendeteksi adanya penipuan. Dan yang ketiga yaitu memastikan laporan keuangan perusahaan akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu proses rekonsiliasi bank. Yang pertama, kita harus menyiapkan dulu laporan rekening korannya. Laporan rekening koran adalah laporan transaksi-transaksi yang terjadi pada rekening bank kita. Dan kita juga harus menyiapkan catatan transaksi keuangan dari perusahaan kita. Lalu yang kedua yaitu membandingkan setiap transaksi yang ada di kedua laporan. Yang ketiga yaitu mencatat semua perbedaan yang ditemukan, seperti transaksi yang belum dicatat, biaya bank, atau cek yang belum dicairkan. Lalu, setelah kita mencatat semua perbedaan-perbedaan dari transaksinya, kita harus mencari tahu penyebab perbedaan tersebut dan lakukan penyesuaian pada catatan perusahaan. Dan yang terakhir, membuat jurnal penyesuaian untuk menyamakan antara saldo yang ada di rekening bank dan catatan yang ada di perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat sesuai dengan saldo terkini. Lalu, contoh-contoh transaksi yang biasanya dilakukan pada rekonsiliasi bank. Yang pertama ada cek yang belum dicairkan atau biasa disebut juga outstanding check. Jadi, cek yang belum dicairkan adalah cek yang sudah kita keluarkan tapi belum dicairkan oleh penerima. Lalu yang kedua ada setoran dalam proses atau biasa disebut juga deposit in transit. Jadi setoran dalam proses ini adalah uang yang sudah kita setor ke bank tapi bank itu belum mencatatnya, jadi belum muncul di rekening koran. Dan yang ketiga ada biaya bank. Biaya bank ini biasanya berupa biaya-biaya yang dikenakan oleh bank atas layanan yang diberikan, seperti biaya administrasi, biaya transfer, atau biaya overdraft, atau bisa jadi juga biaya inkaso. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah kesalahan pencatatan. Kesalahan catat saat transaksi baik di buku kita atau di catatan bank. Baik, kita akan lanjut melihat bagaimana sih caranya melihat rekonsiliasi bank pada Odoo. Yuk lanjut. Kita pencet accounting, lalu di dashboard kita bisa melihat ada bank ini. Lalu pencet titik 3 dan di sini sudah ada rekonsiliasi. Kita bisa pencet reconciliation report. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adanya ketidaksesuaian antara saldo pada general ledger atau buku besar itu senilai $12.000 dan yang di saldo bank $6.378. Perbedaannya antara yang di general ledger dan di bank statement
itu senilai 6.066,87. Nah, kita bisa lihat kalau di sini tuh tidak sesuai ya. Dan katanya ada yang jurnal yang belum diposting katanya, yang menjadikan antara saldo di bank dan general ledger-nya itu beda. Kita bisa lihat di sini lebih rincinya. Ini yang pada general ledger. Dan di sini last statement balance-nya yang di bank atau laporan rekening korannya ini itu rinciannya. Lalu dari yang perbedaannya kita bisa melihat ada beberapa transaksi yang menyebabkan perbedaan antara saldo bank dan catatan perusahaan. Ini ada including unreconciled receipt atau penerimaan yang belum direkonsiliasi, ini ada 5. Dan ini pembayaran yang belum direkonsiliasi ada 1. Dan setelah ini harus membuat jurnal penyesuaian agar saldo antara catatan perusahaan dan saldo di bank itu bisa sama. Jadi sekian tutorial kita bagaimana sih cara melihat rekonsiliasi pada ODU. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.